Welcome to our channel. Halo, saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, teman-teman muda, dan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Frater Tommy, dalam Riak Sabda, edisi Rabu 12 November 2025. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19 menceritakan tentang 10 penderita penyakit kulit. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi atau sebuah cerita kecil. Beberapa waktu lalu ketika kita mengalami wabah COVID-19 yang hampir melanda di seluruh dunia, di sana kita menjumpai adanya orang-orang yang terkena penyakit, bahkan yang mengalami penyakit COVID itu sendiri. Tentu saja orang-orang yang mengalami penyakit itu dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, oleh keluarganya, oleh temannya, bahkan harus sampai diisolasi. Tentu situasi tidak mengenakan ini dialami oleh mereka yang terkena penyakit. Oleh karena itu, harapan akan kesembuhan, harapan akan pemulihan dari penyakit yang mereka derita tentu sangat dirindukan. Dalam bacaan Injil hari ini pun menampilkan kisah yang hampir sama. Dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 diceritakan bahwa ada 10 penderita penyakit kulit, namun hanya satu yang datang kepada Yesus dan bersyukur ketika sudah mengalami kesembuhan yang diberikan oleh Yesus. Nah, namun yang ke-9 lainnya di mana? Apakah mereka bersyukur juga atau tidak? Tentu saja yang 9 lainnya tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka justru malah terlalu happy dengan apa yang mereka alami, yakni kesembuhan, lupa akan siapa yang menyembuhkan itu. Sedangkan satu orang lainnya, yakni orang Samaria yang baik hati, dia mengalami perjumpaan iman dengan Yesus dengan melakukan ucapan syukur dan berterima kasih. Ini adalah teladan iman yang sangat luar biasa dari seorang yang memiliki penyakit fisik. Mungkin seorang Samaria ini juga mengalami penyakit atau sakit rohani. Dalam hal iman, dia mengalami disposisi batin yang cukup jauh dengan Tuhan, atau dalam bahasa rohaninya desolasi, memiliki kekeringan rohani. Maka ia rasa untuk datang kepada Tuhan adalah suatu kewajiban. Bersyukur bukan sekedar bahasa kiasan dalam bahasa atau dalam ungkapan rohani, tetapi merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Penting bagi kita dalam dewasa ini untuk bersyukur kepada Tuhan dengan hal-hal yang sangat sederhana, mulai dari bangun tidur sampai ketika kita hendak istirahat malam lagi. Nah, perlu kita perhitungkan dalam diri kita seberapa sering aku mengucap syukur kepada Tuhan, atau aku hanya menikmati buah dari kasih Tuhan itu dengan kesehatan yang aku terima, dengan kekayaan yang aku miliki, bahkan dengan talenta-talenta yang aku miliki. Padahal sebetulnya semuanya berasal dari Tuhan, tapi kita tidak mau bersyukur dan datang kepadanya untuk bersyukur. Santo Ignatius dalam latihan rohaninya justru mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah memuji, menghormati, dan mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwa kita. Maka sudah layak dan sepantasnya kita harus bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kita ingin supaya Tuhan dekatkan kita, tetapi karena itulah iman kita, itulah ungkapan diri kita karena kita sayang atau karena kita cinta dengan Tuhan, sebagai Tuhan yang memberikan kita pemulihan, bukan sekedar fisik maupun batin, tapi seluruh hidup kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan, tidak harus ke gereja, tapi dalam lubuk yang paling kecil, dalam hati kita, dalam kamar kita ketika kita hendak beristirahat. Semoga rasa syukur ini kalimat yang sangat sederhana atau
kata-kata yang sangat sederhana tidak kita lupakan dalam hidup kita, namun menjadi pegangan bagi hidup kita sehari-hari, sehingga Tuhan itu semakin dimuliakan.